Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua Pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Paripurna Baitus Salam, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang terus menerus dan tak pernah putus-putusnya memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Semoga dengan bersyukur kita semua senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, kajian subuh kita yaitu tentang fadailul a'mal, keutamaan amalan-amalan yang apabila kita lakukan maka kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan kita rasakan keutamaannya itu di dunia, terlebih-lebih lagi nanti kehidupan kita di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, maka pada subuh yang berlimpah barokah kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, di akhirat nanti kita butuh yang namanya syafaat. Di samping syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada syafaat dari amalan-amalan kita itu langsung, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini apabila kita baca saat kita hidup di atas dunia ini, maka nanti dia juga akan menjadi syafaat buat kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca olehmu Al-Qur'an. Sebab Al-Quran yang kamu baca itu, kata baginda Rasulullah SAW, akan datang nanti pada hari kiamat dan sebagai syafaat. Buat siapa? Buat yang membacanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Lalu apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan agar keutamaan Al-Quran sebagai syafaat di hari akhirat bisa nanti kita dapat? Yang pertama, kita mesti berawal dari rasa senang mendengarkan Al-Quran. Senang mendengarkan Al-Quran. Ini langkah pertama. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran itu, maka dengar kemudian diam. Dengarkan Al-Quran itu kemudian diam. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibaca, kita simak. Apabila Al-Quran itu dibaca, kita diam, maka kata Allah, kamu nanti akan mendapatkan rahmat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran ini kepadaku. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Ya Rasulullah, akan kubacakan Al-Quran ini kepadamu, padahal Allah turunkan Al-Quran ini kepadamu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku senang mendengarkan apabila Al-Quran itu dibacakan kepadaku. Aku senang mendengarnya. Maka silakan kau baca, aku mendengarkannya. Maka jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Ibnu Mas'ud pun membaca Al-Quran dan didengar oleh Rasulullah SAW. Yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud adalah surah An-Nisa. Rasulullah mendengarkan. Mulailah Ibnu Mas'ud membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Lalu Rasulullah mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud sampailah kepada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran itu sambil menunduk.
Maka sampai ayat An-Nisa 41, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis, tersedu sedan. Maka apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud ketika itu mengangkat kepala, dia melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis mendengar Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran ketika dibaca. Saking seriusnya Rasulullah menyimak, saking khusyuknya beliau mendengar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi berawal dari senang mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah nanti kita mendapat syafaat dari Al-Quran itu atas izin Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka di mana saja Al-Quran itu kita dengarkan, di mana saja. Terutama yang pertama di rumah kita. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ini mohon maaf, sejujurnya kita mengatakan di rumah-rumah kaum muslimin itu sekarang jarang terdengar bacaan Al-Quran. Jarang terdengar bacaan Al-Quran. Dulu teringat waktu di kampung-kampung, memang zaman dulu tak secanggih zaman sekarang, ya tak? Hanya pelito diisi pakai minyak tanah. Itu kalau dinyalakan, apinya kecil, asapnya banyak. Sehingga kadang-kadang hitam lubang hidung. Dan dulu ketika di kampung kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi bapak-bapak yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu kalau ngaji di kampung sama bapak yang tua di kampung itu, atau sama nenek yang tua di kampung itu SPP-nya kadang-kadang kelapa 1 buah, kadang-kadang minyak sekati. Sekati nama itu kalau botol besar itu, kalau botol kecil setengah kati. Itu Masya Allah. Begitulah dulu, dengan keterbatasan, tapi hampir di setiap rumah itu kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia terdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Di masjid, di musalla, kalau di kampung kami itu dulu tak menunggu bulan Ramadan, tiap malam ada saja yang membaca Al-Quran, pakai mic, pakai baterai, tak pakai PLN di kampung waktu itu. Setiap selesai maghrib sampai kepada Isya. Alhamdulillah sekarang kita kaum muslimin, kaum muslimat mendengarkan juga Al-Quran itu dibaca, tapi melalui corong-corong mic yang ada di masjid, tapi yang membacanya adalah kaset. Mendengarkan yang dimaksud di sini kaum muslimin adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan Ibnu Mas'ud tadi. Yang lain membaca, yang lain mendengarkan. Tapi kalaupun tidak sampai ke level itu, paling tidak senang mendengarkan Al-Quran itu walaupun dari kaset contohnya tadi. Kapan? Mungkin di dalam kenderaan kita. Begitu dinyalakan mobil kita, mesinnya, apa yang kita putar bukan nyanyi, tetapi adalah ayat suci Al-Quran. Sampai ke tempat tujuan. Sampai ke tempat tujuan. Andai terjadi sesuatu yang tak kita inginkan di jalan, tak rusak mobil kita, tak bergeser, entah tabrakan, terjadi kecelakaan, na'udzubillah, kita tak minta. Tapi andai terjadi yang seperti itu,
Kita sedang mendengarkan apa dalam kenderaan kita? Sedang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ini adalah langkah pertama, senang mendengarkan Al-Quran. Termasuk di masjid kita juga. Karena mohon maaf, ada kadang-kadang masjid, mohon maaf, tak boleh diputarkan ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam alasan. Terganggulah. Kenapa terganggu? Karena dia masih tidur. Kaum muslimin, kaum muslimat, mohon maaf, kalau yang terganggu itu mungkin saudara kita yang non muslim, okeylah, kita terima alasannya. Tapi ada sebuah komplek rata-rata muslim di situ, dia pun mengatakan tak boleh. Apa alasannya? Terganggu. Subuh tu sekarang masuk jam 5 kurang 5. Lalu kita nyalakan kaset Al-Quran itu umpamanya jam 4.30. Demi Allah itu tak akan mengganggu. Karena kita orang Islam ini disuruh oleh Allah bangun itu cepat. Disuruh oleh Allah bangun cepat. Apa bunyi ayat yang menyuruh kita bangun cepat? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita disuruh bangun oleh Allah untuk solat tahajud. Solat tahajud itu yang paling afdal waktunya kapan? Sepertiga terakhir bagian malam. Kira jam berapa tu pusat? Mulai jam 3 lah. Jam 3 tu kalau dapat orang Islam sudah bangun. Mengapa dia tahajud? Termasuk solat sunat taubat, solat sunat hajat, minta segala butuhkan kepada Allah. Kemudian solat sunat apa lagi? Solat sunat wuduk dan terusnya. Sampai tahajud ditutup dengan witir. Jadi kalau jam 4 atau 4.30 itu kaum muslimin, kaum muslimat, orang Islam tu dah bangun semuanya tu. Udah bangun semuanya. Tapi ada yang bilang, usah cepat-cepat butuh putar kaset, terganggu kami. Kalau jam 4.30, 4.45 masih merasa terganggu karena ribut suara ngaji di masjid, pertanyaan, kira-kira dia jam berapa bangun? Berarti jam 6 bangun itu. Kalau jam 6 bangun itu otomatis subuhnya molor. Atau mungkin tak subuh sama sekali. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, tak masalah 10 menit sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh diputar ayat suci Al-Quran itu kaum muslimin. Lalu kita dengarkan, berpahala kita itu, berpahala. Pada awalnya seperti tadi, langsung dibaca oleh seseorang, kita mendengarkan. Tidak bisa macam itu. Minimal kaset yang kita dengarkan. Di mana tadi? Di mobil kita. Di mana tadi? Di masjid kita. Tapi ada lagi, mohon maaf, yang ngomong seperti ini. Bukan masalah terganggu, tapi tak boleh putar ayat suci Al-Quran di masjid. Bid'ah katanya. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dulu zaman Nabi tidak diputar kaset sebelum solat. Iyalah, toa belum ada lagi zaman itu. PLN belum ada lagi zaman itu. Dan waktu itu kualitas iman sahabat adalah bukan lagi peringkat pertama, yaitu mendengarkan. Sudah masuk peringkat kedua. Apa itu? Mereka sudah membaca. Mereka sudah membaca semuanya. Jadi tak peringkat mendengarkan lagi. Karena peringkat mendengarkan ini peringkat paling bawah ini. Tapi sahabat itu sudah membaca. Sehingga di Madinah itu kaum muslimin, di zaman sahabat itu, kampung mereka itu macam suara lebah.
macam suara lebah. Kenapa disebut seperti suara lebah? Rumah ni orang baca Quran, rumah ni orang baca Quran, rumah ni baca Quran. Tidak ada rumah kecuali rumah itu ada saja terdengar orang baca Quran, sehingga bunyi suara lebah. Begitu kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Maka dengan cara seperti ini berarti kita telah melakukan amalan yang insya-Allah akan mendapat syafaat dari Al-Quran itu nanti di akhirat. Lalu masuk langkah kedua. Kalau tadi suka mendengar, apa langkah kedua? Senang membacanya. Ini naik peringkat lagi, senang membaca. Apa pula ayatnya? Al-Baqarah 121. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, yang kami datangkan Al-Quran kepada mereka, lalu setelah Al-Quran itu ada pada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baik bacaan. Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, jadi senang membaca. Kapan kita baca Al-Quran ini kaum muslimin kaum muslimat? Setiap hari, tak bisa banyak sedikit. Jadi kita baca Quran bukan hanya di malam Jumat. Malam Jumat baca apa? Al-Kahfi. Besok siang Jumat baca Yasin. Setiap Jumat, setiap siang Jumat baca Al-Kahfi, baca Yasin. Bagus itu Pak Ustaz, bagus. Tapi apa yang paling bagus? Yang paling bagus adalah selain hari Jumat pun dia membaca Al-Quran. Kalau dapat kaum muslimin kaum muslimat, kita khatam setiap bulan. Setiap bulan. Paling tidak mungkin sekali 2 bulan. Sahabat-sahabat itu, mereka semalas-malasnya baca Quran itu khatam sekali seminggu. Berarti sebulan khatam 4 kali. Berarti setahun khatam 48 sampai 50 kali. Setahun. Kita biasanya setahun tu umumnya khatam cuma sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Kalau ingin nanti Al-Quran ini menjadi syafaat buat kita di akhirat, malam Jumat tak cukup, siang Jumat tak cukup, tapi kaum muslimin kita baca setiap hari. Pandai-pandailah kita membagi waktu di sela-sela kesibukan kita. Kalau diturut-turut sibuk dunia ini tak habis-habisnya, nanti buat kita tak sempat beribadah lagi. Kalau diikut-ikut sibuk dunia ini, tak sempat lagi beribadah kita. Kaum muslimin kaum muslimat, nanti di akhirat kita ni ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa pertanyaan Allah Ta'ala kepada kita di akhirat? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Surah Al-Mu'minun 112. Apa pertanyaan Allah Ta'ala? Kamu dulu tinggal di bumi itu berapa tahun? Kamu dulu tinggal di dunia berapa tahun? Tak ada kita yang menjawab 65 tahun ya Allah. Sesuai umur kita jawab tak ada. Yang umur 70 takkan jawab 70 tahun ya Allah. Tak ada kita menjawab seperti itu. Coba tengok dalam Al-Quran. Tapi apa jawaban kita begitu Allah tanya kita nanti di akhirat, berapa lama kamu tinggal di dunia? Berapa lama kamu tinggal di bumi? Kita jawab seperti ini. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum.
Kami tinggal dulu di dunia itu ya Allah cuma sehari. Ada kita yang menjawab setengah hari. Apa maknanya? Begitulah singkatnya kita tinggal di dunia ini. Kita yang tinggal di dunia 60 tahun, 70 tahun, itu dibawa ke akhirat cuma sehari, setengah hari. Tapi apa kata Allah? Qala illa bistum illa qalila. Kamu tinggal dulu di dunia bukan setengah hari, bukan sehari. Tapi apa kata Allah? Kamu dulu tinggal di dunia benar-benar sebentar. Berapa sebentarnya? Ternyata ada orang ahli matematika menghitung berapa lama kita tinggal di dunia. Kalau umur 60 tahun, kalau umur 65 tahun, 1,5 jam saja. Jadi apa maksudnya? Waktu yang sebentar ini, waktu yang sekejap ini menentukan nasib kita di akhirat nanti. Menentukan nasib kita di akhirat. Baik atau tidaknya ditentukan oleh yang sebentar ini. Maka supaya baik nasib kita nanti di akhirat, mendapat syafaat dari Al-Quran, maka isi waktu ini dengan membaca Al-Quran. Sesibuk apapun, pandai-pandailah kita memanage waktu. Kaum muslimin, kaum muslimat, tadi ada orang baca Quran kapan? Malam Jumat, siang Jumat. Tapi ada yang lebih gawat lagi. Apa itu Ustaz? Ada orang baca Quran, semoga tak termasuk kita. Kapan? Menunggu kalau ada orang meninggal dunia. Kalau tadi sekali seminggu. Kalau ini dia tunggu dulu ada orang meninggal dunia. Berarti kalau 2 bulan tu tak ada orang meninggal, tak ada baca Quran. Kalau dalam 3 bulan tu orang tak ada meninggal, tak ada baca Quran. Kenapa? Dia baru baca Quran kalau ada orang meninggal. Tapi ini lumayan nih. Lumayan. Ada lebih parah lagi Pak Ustaz, ada. Ada orang itu bertemu Al-Quran ketika dia tak nampak lagi Al-Quran itu. Ada orang baru mendengarkan Al-Quran ketika dia tak bisa lagi mendengarkan Al-Quran itu. Siapa tu Ustaz? Yang mati itu sendiri. Kalau tadi orang mati dia bacakan, lumayanlah. Ada orang dah mati baru dia bertemu Al-Quran. Tak nampak lagi Al-Quran tu, tak dengar lagi Al-Quran tu. Saat itulah, apa gunanya lagi? Tak nampak, tak dengar. Kapan itu? Saat dia yang sudah mati. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya teringat dulu ketika di pondok pesantren. Kami dulu di pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang. Sini ada kakak tingkat saya, almarhum Syahtum, tak salah namanya. Anak almarhum Syahudlan. Ada Syahtum namanya. Itu kakak tingkat dulu di pondok. Jadi pondok pesantren kami itu, kalau ada warga sekitar meninggal dunia, kami diminta datang ke rumah. Diminta datang ke rumah. Mengapa Pak Ustaz? Baca Quran 3 malam turut-turut. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau di situ bukan Yasin, 30 juz. Jadi malam pertama 30 juz, malam kedua 30 juz, malam ketiga 30 juz. Bagi-bagilah. Ada yang 1 juz 1 orang, ada yang 1 juz 2 orang, ada yang 1 juz 3 orang. Pokoknya 30 juz khatam malam itu. Malam besok khatam 30 juz lagi. Malam besok khatam 30 juz lagi.
diniatkan pahalanya untuk almarhum. Sampai itu Pak Ustaz, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai pahalanya. Sampai. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Jadi kalau malam pertama itu payah mencari yang mau untuk datang ke rumah almarhum tadi. Malam pertama itu, ketika diminta datang, saya ulangi, payah santri itu mau pergi ngaji malam pertama. Kenapa Pak Ustaz? Kuenya kue kering. Kuenya kue kering. Kalau malam kedua dah mulai banyak. Malam kedua dah mulai banyak. Kalau malam pertama tadi dibawa tak mau pergi, dipaksa pun kadang-kadang tak mau. Karena apa tadi? Kue. Tapi malam kedua usahakan disuruh, dilarang pun pergi dia. Awak takut nanti santri itu over kapasitas. Rumah almarhum tu kecil, cuma mohon maaf nih, dia menyediakan makanan tak pula banyak, kan gitu. Yang datang banyak, akan memberatkan tuan rumah. Tapi santri tak peduli kalau malam kedua itu. Tadilah saya suruh, usahakan disuruh, dilarang pun pergi dia. Kenapa? Karena malam kedua tu sudah mulai, kadang-kadang lontong, kadang-kadang malam kedua tu nasi goreng. Malam ketiga itu kami sebut dengan malam final. Kalau malam ketiga tu sengaja tak diumumkan, takut orang ramai pergi, nanti kasihan tuan rumah. Pergi diam-diam kita, pergi diam-diam. Karena biasanya yang pergi itu yang kelas 7, kami 7 tahun sana, kelas 7. Kalau tak cukup kelas 7, baru bawa kelas 6. Tak cukup kelas 6, baru bawa adik tingkat kelas 5. Diam-diam aja pergi, diam-diam. Awak takut mengumumkan nanti kelebihan jamaah. Awak sampai situ terlambat sampai. Awak diam-diam tadinya, rupanya terlambat awak sampai. Dah penuh rumah tu dah. Dah penuh rumah. Kenapa? Karena malam ketiga itu kaum muslimin itu makanan berat. Makanan berat. Orang Bangkinang istilahnya berjambar. Itu kaum muslimin, rendang. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, goreng ayam. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Keluar juga yang namanya kaum muslimin, gulai ikan, sempedas. Tinggal orang Kampar Bangkinang itu dadio namanya. Nah kaum muslimin, kaum muslimat, yang diangkat dan dihidangkan oleh tuan rumah dijamin licin semua. Tak ada tersisa sikit pun lagi. Habis semua. Bayangkan anak pondok, apalagi kami di pondok waktu itu tak seperti pondok sekarang. Sekarang kan tinggal nyuap aja, catering kan. Kita dulu pergi belanja, masak sendiri. Begitu dulu. Belanja tu ke pasar sana, jalan kaki, paling-paling pakai becak, karena jembatan Kampung Gadang tu belum ada. Sampai di pondok masak lagi. Sambal kita ketika di pondok itu kaum muslimin 2 saja. Kalau tak keripik kentang, kalau tak kentang keripik. Makanya badan macam keripik. 7 tahun makan keripik. Kalau ada orang meninggal, ini kami sebut dengan 4 sihat 5 sempurna. Semua keluar. Makanya tadi tak ada sisa sikit pun lagi. Tak ada sisa. Habis. Kalau sudah lama warga tak meninggal-meninggal, tu kami tanya-tanya sama malaikat maut tu. Jemaah takut sama malaikat maut, kami tanya kapan dia datang. Jemaah takut sama malaikat maut kan? Kami dulu kami tanya, malaikat maut datanglah. Oh malaikat maut datanglah. Tapi suruh datang mencabut nyawa warga.
Ni terus terang ni, bukan mencabut nyawa kita, mencabut nyawa warga. Adalah pengumuman. Apa pengumuman? Warga meninggal. Kawan tak salah baca, tak sengaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dia baca innalillah, dia baca alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Teringat malam ketiga. Apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, jangan seperti itu kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti menjadi syafaat. Di awal tadi hadis kita baca. Supaya menjadi syafaat kaum muslimin, dibaca setiap saat. Tak berat sebenarnya, tak berat. Kita rata-rata punya HP ni kan. Di HP kita tu berapa banyak grup di situ. Banyak grup. Grup sama TK, grup sama SD, grup sama SMP, grup sama SMA, grup sama kuliah. Ada 5 grup itu. Udah 5 grup itu. Grup se-RT, grup se-RW, dah 7. Grup sesama jemaah Masjid Paruna Baitul Salam, dah 8 grup. Banyak grup kita. Grup apa lagi Pak Ustaz? Grup sesama sekampung, dah 9 grup. Atau grup sesama suka minum-minum, dah 10 grup. Pokoknya asal ada grup buat. Asal ada grup buat. Lalu apa maksud Pak Ustaz? Berapa WA masuk ke grup kita sehari? Berapa masuk sehari? Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, sedikit waktu tu yang kita habiskan. Ada yang dibaca. Kalaupun tak dibaca, dihapus, takut HP lelet, itu pun memakan waktu yang tak sedikit. Memakan waktu yang tak sedikit. Banyak waktu habis itu. Kaum muslimin, hapus. Apa maksud saya? Ternyata kita bisa. Panas HP itu. Ternyata kita bisa. Ngapusnya, ngapus. Kadang-kadang kita baca lagi. Apa maksud saya? Kalau itu saja, maaf, taklah begitu besar mungkin manfaatnya. Karena kadang-kadang ada di WA group kita tu hanya sekedar untuk ya cerita-cerita kosong saja begitu. Tapi ada juga berisi nasihat-nasihat. Ternyata kita punya waktu baca Quran lebih untuk disediakan waktunya lagi. Wajib lebih disediakan lagi waktunya. Kalau WA group nanti itu Allah tanya di akhirat itu. Allah tanya tu Ustaz, Allah tanya. Yang kita tulis, yang kita baca, akan repot nanti itu kita mempertanggungjawabkannya itu. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, nolong kita. WA yang kita baca, belum tentu bisa nolong. Belum tentu bisa nolong. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi yang kita banyak baca adalah bukan WA kita, yang banyak kita baca adalah Al-Quran. Kaum muslimin, kalau kita baca saja selesai salat itu 2 lembar saja, tak terasa sehari kita sudah baca 1 juz. Sebulan dah khatam 30 juz. 2 lembar saja setiap selesai salat. Cuma kadang-kadang kita itulah, sebelum Al-Quran dibuka, terbuka mata kita. Al-Quran dibuka, tertutup mata kita. Ini pula kadangnya penyakit kita ni. Waktu Quran tertutup, cantik mata terbuka. Waktu Quran terbuka, mulailah mata tertutup. Orang Melayu bilang onggoi langsung. Onggoi langsung. Baru terbuka. Kaum muslimin, kaum muslimat, itu peringkat kedua baru. Lalu apa peringkat ketiga kaum muslimin? Sebelum sampai peringkat ketiga, kita sudah tahu semua Al-Quran itu kata Imam Syafi'i
jumlah hurufnya 1,027,000. 1,027,000 kata Imam Syafi'i. Saya percaya aja saya. Kalau jemaah tak percaya, sampai di rumah hitunglah sendiri. Hitung sendiri. Saya tak pernah saya hitung. Saya percaya kerana ngomong Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca, kita dapat pahala berapa? 10,270,000. 10,270,000 pahala itu nanti nolong kita di akhirat. Makanya ada ulama menyebutkan satu huruf dari Al-Quran ketika kita baca itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu huruf. Karena satu huruf itu 10 kebaikan. Apalagi 10,270,000 pahala yang akan menolong kita nanti di akhirat. Semakin banyak kita membaca, semakin besar peluang itu kita dapatkan di akhirat. Semakin sedikit kita membaca, ya semakin sedikit peluang itu kita dapatkan di akhirat nanti. Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiganya agak berat sikit. Apa yang ketiga itu Pak Ustaz? Yang ketiga, agar Al-Quran itu jadi syafaat buat kita di akhirat, ditadabburkan ayatnya. Ditadabburkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Surah apa itu Ustaz? Surah Sad 29. Tadabbur. Tadabbur itu minimal seperti ini, minimal. Baca Al-Quran itu, lihat dan baca pula terjemahnya. Baca Quran, baca terjemahnya. Mohon maaf. Ini mungkin jarang kita lakukan. Kita baru sekedar nomor 1, nomor 2 baru. Baca, dengar. Tapi kalau nomor 3 ni, maaf, mungkin jarang kita melakukan. Apa itu? Kita baca ayatnya, kita baca pula terjemahnya. Padahal kaum muslimin, kaum muslimat begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca ayat, baca terjemahnya Pak Ustaz, lama ceritanya Pak Ustaz, memang lama. Kalau baca Al-Quran Pak Ustaz, baca pula terjemahnya, berat kerjanya Pak Ustaz, memang berat. Tapi ringan nanti urusan di akhirat. Tapi kalau kita ringan-ringankan sekarang, nanti berat urusan kita di akhirat. Tapi kalau mau kita berat-beratkan, mau kita berusaha, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat di akhirat. Jemaah, coba tengok dan lihat imam-imam di Mekah tu kalau baca Quran. Mengapa mereka menangis? Karena mereka orang Arab. Mereka orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Mereka tahu maknanya. Makanya kalau mereka baca Quran tu, kaum muslimin, kaum muslimat, beda dengan kita orang Indonesia ni. Apa bedanya? Karena mereka orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, mereka itu tahu maknanya. Jadi ketika mereka membaca itu, masuk betul ke hati, bahkan kadang-kadang nyinggah pula ke hati kita. Beda memang. Padahal ya, saya jujur katakan, imam-imam di sana bandingkan imam-imam Indonesia, sama saya rasa iramanya. Lagi imam-imam masjid paripurna kita, bacanya bagus-bagus, kena diseleksi. Pergilah kita solat di masjid-masjid paripurna, kan mantap-mantap bacaan imam tu, karena memang dipilih, diseleksi. Tapi tetap beda dengan imam-imam Mekah. Walaupun kadang-kadang irama mereka biasa-biasa saja, sama, bahkan imam kita dengan imam mereka irama biasa, tapi bacaannya tu beda. Karena mereka memang mengerti begitu, karena bahasa mereka. Karena kita ni bukan orang Arab, tentu Al-Quran yang bahasa Arab tadi
Banyak kita tidak tahu maknanya. Maka level ketiga yang paling bagus adalah baca, lihat terjemahnya. Baca pula terjemahnya. Usah tunggu-tunggu lagi. Kita mulai dari sekarang. Tak perlu banyak-banyak. Mungkin 10 ayat sehari. 10 ayat sehari. Oh, ini terjemahnya. Ini maksudnya. Kadang-kadang kita baca Quran, kaum muslimin, kaum muslimat tak tahu maknanya, ketawa ya kita. Rupanya ayat tu ngancam awak rupanya. Awak senang-senang aja. Dengar umpamanya qari baca Quran, apa kita? Masya Allah, mantap suaranya, memang hebat. Ya, tapi ayat itu bercerita untuk ngancam kita. Ayat itu bercerita tentang neraka, kata kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, itu namanya adalah tadabbur paling tidak. Tadabbur itu baca ayat, tengok terjemah, direnungi sebentar, dirasakan ayat itu. Memang kalau nak masuk surga itu memberat kerja kita sikit. Memang berat kerja kita. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar membaca, dibaca pula artinya, direnungi pula. Lama prosesnya memang. Tapi begitulah. Masuk tingkat keempat. Ini lebih berat lagi. Apa yang keempat itu Ustaz? Kalau dapat kata Allah, mau kita menghafalnya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Surah apa itu Ustaz? Al-Ankabut 49. Mana Al-Quran itu? Di dalam dada mereka. Ini berat cerita ini. Kaum muslimin, kalau kita mau ngapal Al-Quran itu, ini cerita-cerita lepas ini, kalau diamalkan mantap. Seayat sehari, 17 tahun 6 bulan hafal Al-Quran. Seayat sehari. Seayat sehari, 17 tahun 6 bulan hafal Al-Quran. Tapi saya yakin tak sampai 17 tahun. Ustaz kok yakin betul tak sampai 17 tahun? Karena dah banyak ayat tu kita hafal. Al-Fatihah dah hafal. Al-Fatihah dah hafal. Kalau Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Dah 6 hari tu. Jadi kalau 17 tahun 6 bulan kita hafal Al-Fatihah, tinggal lagi 17 tahun 5 bulan 23 hari. Tambah inna atayna 3 ayat, dah 10 ayat. Tinggal lagi 17 tahun 5 bulan 20 hari. Iya. Saya yakin wattini wa zaitun hafal kita semua. Iza ja qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dah hafal kita semua. Artinya dari Wadduha sampai An-Nas rata-rata kita dah hafal semua. Berarti tak sampai lagi mungkin 17 tahun 6 bulan, mungkin 15 tahun lagi. Bahkan mungkin ada kita yang sudah hafal Yasin. Mendengar itu apa kata kita? Tak terima akal rasanya Pak Ustaz. Kenapa Bapak tak terima akal? Gini Pak Ustaz, umur saya sekarang 60 Pak Ustaz. Memangnya kalau umur 60 ngapa? 65 nanti tak tinggal entah apa lagi. Sementara kata Ustaz tadi kita hafal Quran katakan 15 tahun. Begitu suruh ngapal teringat mati sama dia. Hafal Quran Pak, awak tak lama lagi tu Pak Ustaz katanya. Karena kata Ustaz tadi hafal Quran tu 15 tahun. Umur 65 sekarang. Berarti saya nanti umur 75 hafal Quran. Tak mungkin umur saya sampai 75 Pak Ustaz. Tapi begitu dikasih tanah 1 hektar, dikasihlah ketika itu dia umpamanya kaum muslimin kaum muslimat tampang pohon gotah untuk menurih itu. Ni Pak tanah 1 hektar, ini untuk menderes karet, ini ada 130 batang. Apa katanya? Alhamdulillah katanya. Ini insyaAllah ni lama tahannya ni katanya. Sampai umur 80 tahun kita ni masih hidup lagi ni katanya. Sampai umur 100 tahun ni masih berproduksi lagi ni katanya.
Kalau tampang karet dikasih, apa yang teringat sama kita? Ni sampai umur 100 tahun ni masih produksi. Tapi suruh ngapal Quran, mungkin besok pagi mati lagi Pak Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, andai kita coba lalu tak hafal-hafal, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, mati kita, ternyata di penilaian Allah kita sudah hafal Al-Quran. Apa buktinya? Ada 10 sahabat yang dibunuh oleh orang musyrik. Ini ceritanya panjang. Jadi 10 sahabat itu baru mulai ngapal Quran. Jadi begitu dibunuh oleh orang musyrik, singkat cerita dikuburkan, iba hati Nabi. Lalu apa kata Nabi? Meninggal sahabat penghafal Al-Quran. Lalu apa kata sahabat yang lain? Ya Rasulullah, bukankah mereka baru sedikit menghafal? Kata Rasulullah, andai umur mereka ni panjang, mereka akan hafal sampai tuntas. Makanya aku katakan, meninggal sahabat penghafal Al-Quran. Ini peringkat yang paling atas. Inilah dia peringkat paling istimewa untuk dapat syafaat Al-Quran di akhirat, mengamalkannya. Awak dapat 2 jadilah. Kan 5 tadi, baca, amalkan, hafal, usah lagi, berat. Mentadaburkan, katakanlah usah lagi. Tapi paling tidak yang 2 ini. Walaupun nomor 1 tadi, mendengar, membaca, mentadabur, menghafal, mengamalkan. Awak dapat 2 jadilah. Nomor 2 sampai nomor 5. Apa nomor 2? Kita baca. Bahkan tanpa kita memakai maknanya. Karena mungkin menyita kita punya waktu. Tapi kaum muslimin mengamalkannya mesti. Orang kalau mengamalkan Al-Quran, peringkatnya paling tertinggi. Ini yang disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah. Jadi Allah Ta'ala nanti di akhirat bertanya. Allah bertanya bukan tak tahu. Apa pertanyaan Allah? Mana keluargaku? Kata malaikat, ya Allah, kau tak bersuami, kau tak beristri, kau tak beranak, kau tak bercucu, kau tak menantu. Engkau bertanya, mana keluargaku? Lalu apa kata Allah? Keluargaku adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau ada bapak tak hafal Al-Quran, jangan pesimis. Awak tak bisa jadi keluarga Allah Ta'ala, Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Awak Pak Ustaz hafal cuma juz ujung aja Pak Ustaz. Awak cuma hafal Pak Ustaz juz 30 halaman terakhir Pak Ustaz. Pesimis awak jadi keluarga Allah. Juz 30 halaman terakhir. Menjadi keluarga Allah itu adalah mengamalkannya. Walaupun kita hafal Al-Quran, suara kita merdu, kita qori internasional nomor 1, tapi jauh dari Al-Quran, jauh lebih hebat orang yang baca Quran tak pernah juara. Mungkin masih salah-salah bacanya, dia dah belajar tapi tetap tak sempurna bacanya, tapi akhlaknya mulia. Orang ini jauh lebih mulia dibandingkan juara 1 tingkat internasional, tapi jauh Al-Quran itu dalam hidupnya. Jauh lebih hebat yang siapa tadi? Tak pernah juara tapi dia mengamalkan Al-Quran. Apa itu? Solatnya berjamaah, dia bersedekah, dia jujur, sama istri sayang, sama suami dia patuh, kemudian dengan tetangganya baik, hubungannya baik. Inilah orang yang keluarganya Allah Subhanahu. Maka orang inilah nanti besar kemungkinan mendapat syafaat di hari akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, untuk itu mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran akan bicara langsung depan Allah Ta'ala. Apa kata Al-Quran? Ya Rab, inni mana'tuhun naum bil-lail fasyafi'ni fih. Ya Rab, aku dulu yang membuat dia tak tidur malam. Siang dah jelas, malam pun dia tak tidur, jarang dia tak baca Al-Quran. Ya Rab, sekarang aku ingin memberikan syafaat kepada si pembaca Al-Quran ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan menjadi pertolongan buat kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu jemaah, sudah masuk waktu syuruk. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.